Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'd. Oke, jadi apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, cuy. Baik, Pak. Kebetulan mana ya laki-laki yang Islam. Wih, Oke, jadi di sini kita akan berdiskusi mata kuliah pengantar teknologi informasi berjudul Inovasi Teknologi dan Tren Bisnis Digital. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu teknologi? Silakan angkat tangannya. Oke, kepada Saudara Aris. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin memberikan wawasan tersendiri kepada kita semua dengan apa itu teknologi. Teknologi itu adalah sebuah perangkat atau sebuah alat yang untuk memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ayolah, tambahkan dulu ya, biar panjang-panjang ya waktu. Oke, baik. Jadi teknologi itu seperti yang dikatakan tadi Saudara Aris, bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam mencari sebuah solusi dari masalahnya. Oke. Di era digital sekarang ini, teknologi itu berkembang sangat pesat. Nah, salah satu teknologi yang sangat berkembang pesat itu adalah dalam dunia digital, yaitu handphone, terus internet yang berkaitan dengan hal-hal yang digital untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi secara jauh, jarak jauh. Nah, jadi internet itu diciptakan karena adanya masalah. Nah, masalahnya itu adalah orang-orang yang tadinya jauh itu susah untuk berkomunikasi, makanya diciptakanlah teknologi internet. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, karena kita ini adalah bisnis digital, kita tahu pasti tentang teknologi. Apa sih dampak buruk dan dampak baik tentang teknologi internet ini? Nah, siapa tahu ada yang ingin memberitahu apa sih dampak buruknya dan apa dampak baiknya untuk kehidupan sehari-hari kita. Pasti tadi tahu semua gitu. Sekarang mari kita keluarkan semua apa yang di pikiran kita masing-masing. Oke, silakan kepada M. Yokin. baik. Menurut saya itu kayak teknologi internet itu kayak negatifnya ya, negatif. Contohnya tuh kayak video call ki. Mungkin udah bisa ki langsung jabat tangan, pelukan apa ya. Bisa langsung kayak kontak eye lah. Ya, dampak positifnya itu banyak sih. Salah satunya kayak memudahkan ki bikin makalah ya. Dan juga nelpon apa mana loh. Ada lagi selain yang dikatakan tadi Saudara M. Yokin? Oke, silakan.
Oke, baiklah, terima kasih. Oh, Senyum. saya. Oke, baiklah. Saya ingin menjelaskan bahwa apa sih dampak positif dari teknologi internet dan apa sih dampak negatifnya. Di era seperti sekarang itu dampak positifnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Yang pertama itu mudahnya komunikasi secara real time. Kita bisa berkomunikasi kepada siapapun orang di luar sana maupun sanak saudara ataupun kerabat di luar sana tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, di sini teknologi internet itu berperan penting karena bisa menghubungkan kita dengan orang yang jauh di luar jangkauan dari kita. Oke, baiklah itu dampak positif dari teknologi internet. Nah, apa sih dampak negatif dari internet ini? Nah, menurut saya di sini adalah dampak negatifnya adalah dengan adanya internet kita memudahkan untuk mendapatkan informasi. Nah, dengan informasi ini kita tentunya kan tidak tahu informasi ini benar atau salah di internet. Nah, ada yang dinamakan di era seperti sekarang itu namanya hoax, yaitu berita yang palsu atau tidak benar. Yang dengan mudahnya berita ini dikonsumsi oleh masyarakat publik dan justru merugikan banyak pihak. Itu menurut saya. Oke. Oke, Saudara Muhammad Basit Mukhlis, silahkan. Kalau dampak negatifnya kayak misalnya pelanggaran hak cipta atau perjudian, mencari di situs-situs haram begitu, itu dampak negatifnya. Tapi kalau dampak positifnya, misalnya kalau jauh gitu dari orang, bisa ki menelpon lewat HP teknologi itu, bisa ki juga VC begitu positifnya. Terus kapan? Oke, siapa tahu masih ada yang mau menambahkan lagi dari perempuan, tidak ada yang bicara dari tadi. Saya Minai. Saya Min. Min. Oke, silakan. Dampak positif sendiri, dampak positif dari teknologi itu sendiri yaitu mempermudah pekerjaan manusia atau mencari informasi sebelumnya misalnya toh kita belum mengetahui apa itu teknologi, tapi ketika kita mencari tahu apa itu teknologi di internet, dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Dan dampak negatif dari teknologi itu sendiri, banyak pengguna teknologi yang kurang bertanggung jawab. Misalnya, membongkar privasi dari orang lain itu sendiri. Begitu kira-kira. Oke. Selanjutnya dari perempuan. Oke, silakan. Apa tadi ini pertanyaannya, Minha? Pertanyaannya itu apa sih dampak positif dan dampak negatif dari fenomena internet ini, teknologi internet? Saya Minha. Ya, silakan. Dampak negatifnya itu atau dampak buruknya itu seperti kayak ketergantungan kayak bagaimana di kayak misalnya kayak orang yang main game tuh ya lebih kecanduan sekali main game kayak misalnya pekerjaan lainnya itu begitu kayak bilang nanti dulu deh ada cuma kayak main game begitu kayak misalnya lagi kayak sekolah atau kuliah berlangsung biasa full lebih fokus kayak main game gitu ya. Kalau dampak baik itu menurutku kayak mempermudah kayak jual misalnya itu kayak bisa gunakan itu sosmed kayak peluang bisnis itu menjual barang ya. Oke.
Jadi salah satu dampak positif dari internet itu sekarang ada teknologi yang namanya e-commerce, yaitu sekarang kita bisa jual dan beli barang itu melalui internet saja. Jadi tidak usah lagi pergi ke pasar, tidak usah lagi pergi ke toko untuk mencari bahan. Cukup di internet saja kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu salah satu contoh dan dampak baik dari internet ini. Nah, dampak buruknya itu ketika misalkan ada jual beli secara online seperti itu, kita sebagai customer itu tidak bisa melihat barangnya secara langsung. Jadi kita cuma bisa lihat dari penilaiannya saja orang-orang yang sudah beli. Nah, kita tidak bisa melihat secara langsung produk yang kita ingin beli, sehingga itu menjadi salah satu kekurangannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana perkembangan teknologi. Nah, jadi teknologi itu berawal dari ketika ada masalah dari misalkan ada sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan atau susah untuk diselesaikan, maka kita membutuhkan sesuatu yang mempermudah masalah tersebut. Salah satunya adalah kalkulator. Nah, orang-orang itu menganggap dulunya kalkulator ini sebagai ancaman. Nanti kedepannya bagaimana orang-orang tidak belajar berhitung lagi, bagaimana orang-orang akan menjadi bodoh gara-gara adanya kalkulator. Tapi ketika kita lihat sekarang, ternyata kalkulator itu tidak membawa dampak secara besar. Nah, justru dampaknya itu menjadi dampak yang positif, tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Karena itu tadi, ketika misalkan ada orang yang mau belanja, misalkan nih, ada transaksi, mau beli misalkan laptop seharga 6,6.375.000 misalkan, terus beli lagi bahan-bahan lain dengan harga ratusan sekitar 370-an, terus ada nambah lagi, terus uangnya misalkan 10 juta. Nah, dengan teknologi yang namanya kalkulator, pastinya menghitung berapa kembaliannya itu menjadi lebih cepat daripada harus menggunakan rumus lagi, menulis lagi rumusnya. Ketika si A misalkan mempunyai uang segini, terus mau beli ini, terus punya kembalian, berapakah kembaliannya? Nah, dengan kalkulator gitu, kita bisa menghitung secara besar. Nah, itu adalah dampak positifnya, sehingga teknologi seperti inilah yang dibutuhkan, yang sebenarnya menjadi tujuan utama teknologi itu diciptakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tren bisnis digital. Nah, sekarang itu kita berada di era industri digital, di mana kita sekarang apa-apa serba digital ya, bahkan kulkas sekarang saja jadi saya akan bertanya dulu nih. Kita kan sebagai akademisi di bidang studi bisnis digital. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih itu bisnis digital? Nah, ada yang ingin memberikan masukan? Oke. Sebentar, saya persilakan dulu kepada saudari Nur Rahma karena dari tadi laki-laki yang bicara, jadi silakan. Jadi menurutku toh itu bisnis digital segala bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti jual beli, bisnis jual beli itu. Oke. Ada yang lain? Saya Ananda duluan. Watashi. Woi.
Saya Apa dia? Silakan saudara-saudari yang belum hari. Saya. oh saya Satu-satu, Menurut saya satu-satu, pusing ke timus. ya dulu ya. Bisnis digital toh. Ya. Menurut saya yang Astagfirullahaladzim. Menurut saya yang dimaksud dengan bisnis digital adalah segala jenis kegiatan atau usaha yang melengkapi operasi fisik dengan bentuk digital, yaitu seperti situs web, aplikasi, atau platform online. Saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada saudari Nur Atika Zahra, silakan. Jadi bisnis digital itu adalah bentuk bisnis yang menggunakan teknologi digital dan internet sebagai landasan utama dalam operasionalnya, yang melibatkan pengguna teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola, mempromosikan, dan menjalankan bisnis, seperti e-commerce, periklangan digital, dan layanan berbasis langganan. Seperti begitu. Cik Moko bos itu. Keluar bapak Pak Minha. Itu juga inovasi bisnis digital deh. Ya, nanti. Sabar. Sekarang Muhammad Basit, silakan berikan tanggapannya. Woi, saya juga cuy. Ini Satu. saya Jarno kayaknya. Ya kan dah. Ini bisnis digital tuh kayak berbisnis sih, berbasis digital. Kayak misalnya tuh ada contohnya. Demi contohnya kayak misalnya aplikasinya itu kayak Amazon, Google, dan Facebook. Tapi kalau itu belanja kayak misalnya Shopee, Tokopedia, itu segala macam. Itu jika apa? Ya. Selanjutnya kepada Muhammad Yudin, silakan. Bisnis digital itu menurut saya itu kita membuat bisnis dan memanfaatkan teknologi kayak dimanfaatkan teknologi kayak supaya tambah bagus produk kita, dimana kita memaksimalkan produk kita kayak gimana deh, kayak gitu mah. Ya. Selanjutnya kepada saudara Aris Munandar, silakan. Tadi. Jangan begitu sabar. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menalarkan apa itu bisnis digital secara personal saya. Bisnis digital itu adalah sesuatu yang merujuk pada kegiatan bisnis yang mengandalkan teknologi digital dan internet sebagai salah satu aspek utama dalam operasinya. Ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam melakukan transaksi bisnis, mengelola proses operasional, berkomunikasi dengan pelanggan, dan mengembangkan strategi pemasaran. Itu adalah menurut saya, Pak Minhajidin. Selanjutnya kepada saudara Muhammad Jabar, silakan. Oke, menurut saya itu bisnis digital adalah memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan berbagai keunikan, baik secara internal maupun eksternal. Ya, cukup sekian itu di. Oke. Ada. Selanjutnya Muhammad Ihsan Maulana, silakan. Bisnis digital itu adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan berbagai keunikan, mulai dari model bisnis hingga pengalaman pelanggan seperti customer experience. Itu Ji.
Oke. Masih ada yang mau? Atau lanjut nih? Saya minat, saya Oke, silakan lanjut Ikanda. saya minat. Ya, saya juga ya. Sama semua juga pernyataannya. Min. Oke, silahkan terakhir. Oke. Bisnis digital itu biasa disebut dengan era revolusi industri 4.0. Itu di masa sekarang ini banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang untuk melakukan aktivitas bisnis. Akan banyak peluang dan tantangan bisnis yang muncul di ini terus dan dipahami dengan baik. Karena saat ini semua orang bisa melakukan transaksi jual beli dengan mudah dan cepat dengan menggunakan teknologi dan media internet. Gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini saya mau memperlihatkan sedikit. Muncul, oke. Muncul kan? Oke, di sini ada data pengguna internet media sosial di Indonesia pada tahun 2021, di mana total populasi jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 274,9 juta. Sedangkan pengguna internet, pengguna mobile unit, pengguna handphone itu sekitar 345,3 juta penduduk. Lalu pengguna internet itu sekitar 202,6 juta penduduk. Jadi di sini saya ingin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hampir rata-rata penduduk di Indonesia itu menggunakan HP, dan ada bahkan yang lebih dari satu HP, karena di sini jumlah handphone yang ada di Indonesia itu melebihi dari populasi jumlah penduduk di Indonesia. Lalu pengguna internet yang ada di Indonesia itu hampir setara dengan pengguna populasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir sekitar 70% dari penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Nah, di sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan digital di Indonesia itu sangatlah tinggi, sehingga yang tadi kita sebutkan tadi seperti e-commerce itu tinggi. Jadi penjual otomatis banyak, pembeli otomatis banyak. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira misal seperti ketika kita membuka sebuah usaha, karena kita kan sebagai bisnis digital, kita ingin berbisnis. Nah, kira-kira bagaimana sih strategi yang paling bagus kira-kira dalam membuka usaha secara digital? Nah, kira-kira ada yang ingin memberikan strateginya? Oke, kepada saudara Aris Menular, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu diberikan. Saya di sini selaku termasuk juga pengusaha muda.
Di sini saya ingin membagi sedikit info tentang bagaimana sih strategi yang harus disiapkan kita itu sebagai calon-calon pengusaha muda yang di era digitalisasi seperti sekarang ini. Yang pertama itu kita itu harus membuat kayak sebuah official e-commerce-nya kita sendiri. Itu kita bisa membuat seperti di websitenya atau di platform media sosial. Yang kedua itu adalah kita harus menentukan target pasar, tentang siapa saja sih yang harus mengetahui tentang produk kita. Nah, yang ketiga itu kita harus memahami kondisi pasar, yaitu dengan meneliti secara langsung apa sih yang masyarakat butuhkan dan apa sih yang jasa yang kita tawarkan. Nah, yang keempat itu adalah strategi marketing yang bisa kita dapatkan dengan bantuan, misalnya kalau di Google itu ada Google AdWords, kalau di Facebook itu ada namanya FB Ads. Nah, di situ kita bisa menjangkau ini dalam suatu lokasi, misalnya Polowali Mandar. Kita bisa menjangkau ini dari sekian banyaknya orang di Polowali Mandar. Nah, di sini saya berspektif bahwa di Polowali Mandar, dalam kasus Polowali Mandar itu, kita tuh bisa mencakup sekitar 10.000 orang dari Majene sampai ke Polowali. Nah, di sini kita bisa menargetkan sih pasar mana yang bisa kita targetkan dengan potensi yang dimiliki oleh produk kita. Nah, di sini kita bisa mengandalkan 1000 banding 1. Dari sekian banyaknya orang yang tinggal di sini, berapa persenkah yang butuh produk kita atau jasa kita? Nah, di sini kita juga harus bisa memahami bagaimana sih pola pikir atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat, yang kelima itu kita bagaimana cara memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, kita bisa mengarahkannya kalau saya itu ke WA bisnis. Nah, dengan WA bisnis kita bisa berkomunikasi secara langsung kepada calon-calon customer kita. Meskipun itu akan ada pro dan kontranya di belakang, akan tetapi WA bisnis ini sangat membantu bagi pengusaha muda seperti kita ini semua ini. Itu menurut saya. Oke, selanjutnya ada yang ingin menambahkan atau misalnya ada yang ingin bertanya dari pernyataan Aris tadi, siapa tahu ada yang menjanggal di pikiran teman-teman, siapa tahu ada ya. Silakan Muhammad Yokin. Tadi sudah Haris bilang ada pro dan kontranya. Apa sih itu? Sebutkan dong pro dan kontranya. Sebutkan. Oke, siapa itu? Oke, baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Muhammad Yokin. Di sini kan pro dan kontranya. Di sini saya ingin menjelaskan nih lebih detailnya. Apa sih pro dan kontranya? Seperti kasus yang terjadi di beberapa bulan yang lalu, itu misalnya saja kasusnya TikTok Shop, ya kan? Itu ada sih pro dan kontranya. Pro-nya apa? Masyarakat itu bisa kayak mendapatkan barang lebih murah, terus bisalah kayak mendapatkan promo-promo dan lain-lainnya. Itu pro-nya. Dan kontranya apa? Di sini kontranya itu terjadi pada UMKM yang offline, yang menjual barangnya secara offline. Jadi kesannya kayak si penjual online ini tuh membanting harga, sedangkan yang via offline ini ingin meraup keuntungan dengan hasil laba yang ditentukan oleh produk tersebut. Jadi mungkin saja dan pro dan kontranya itu yang bisa saya berikan. Apakah saudara Muhammad Yokin bisa diterima? Ya. Gatot. Yokin bisa diterima dari pernyataannya. Iya. Makasih banyak. Selanjutnya ada yang ingin, silakan Muhammad Jabar. Tolong diulangi pertanyaannya yang tadi. Oke, jadi pertanyaan tadi itu di digital sekarang ini kan pasti banyak sekali tantangan dihadapi oleh kita. Siapa tahu kita ingin membuat suatu
secara online. Nah, apa strategi yang seharusnya bagus kita lakukan untuk mengatasi seperti itu ya? Oke, salah satu strategi itu termasuk endorse barang toh. Kan itu termasuk strategi juga. Kan itu di endorse barang kayak di Facebook, Instagram, media-media lain. Sehingga orang itu hanya melihat dan tertarik. Ya, itu termasuk termasuk untuk mengembangkan bisnis kita, termasuk cara untuk mengembangkan bisnis kita dengan mengendorse barang kita ke media, begitu. Termasuk bisa aja diterima. Oke, sebenarnya tadi kan itu iklan ya, iklan kan. Nah, sebenarnya ini kan saya ingin bertanya, iklan itu membutuhkan biaya yang cukup besar, otomatis modal yang harus dikeluarkan itu besar juga. Nah, dan juga dari iklan itu pastinya tidak bisa 100% efisien. Siapa tahu memang bukan dari cara pengiklanannya, tapi memang dari produk kita. Nah, saya ingin bertanya, adakah cara yang lebih efisien, yang lebih murah, yang lebih hemat dari pengiklanan tersebut? Karena pengiklanan kan mahal ya. Oke, kan tapi ada juga itu usaha tapi tidak mengeluarkan biaya, tapi banyak yang datang karena contohnya itu seperti biliar. Kan usaha biliar itu toh datang tapi kita foto main biliar sehingga orang lain itu tertarik. Nah, walaupun itu punya usaha biliar tidak mengeluarkan uang. Hanya ini yang pelanggannya ini mengiklankan usahanya. Kan itu bagus juga, itu termasuk bagus juga itu kalau begitu toh. Berarti mengikuti tren istilahnya. Tren. Jadi orang itu tertarik, wih, ini main biliar ini, wih pasti seru ini, coba dulu ya. Dengan cara begitu toh apa bisa kembangkan usaha tak mengeluarkan uang sepeser pun. Oke. Ada yang ingin memberi pernyataan? Saudara Budiatman, silakan. Kan banyak wilayah yang dari pedalaman itu jaringannya kurang maksimal atau tidak bagus ya. Nah, apakah ada itu otomatis tidak akan bisa menjangkau bagi market-market yang ada di pedalaman itu sendiri. Nah, apakah ada strategi yang lain agar bisa menjangkau seluruh rakyat yang ada di Indonesia itu sendiri? Silakan, ada yang ingin menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi itu karena pengiklanan ini kan pasti membutuhkan internet, sementara banyak pedalaman-pedalaman itu yang masih minim terhadap internet. Nah, adakah solusi buat mereka biar iklan-iklan tadi ini tersebar secara merata di Indonesia? Nah, ada yang ingin menjawab? Ya, kita diskusi. Ayo. Ya, mau lagi bicara ini. Tapi ada Aris, nggak jadi. Udah jadi. Jawab misalnya. Oke, baiklah. Mungkin saya di sini ingin berdiskusi lah secara pribadi, pengalaman pribadi. Nah, tadi kan Bapak Minhajuddin ini kan bilang bahwa itu kalau kita mengiklankan sesuatu itu pasti biayanya sangat tinggi, ya kan? Nah, jadi di sini saya ingin menyanggah secara mentah-mentah pernyataan tersebut. Karena pengalaman secara pribadi, saya menggunakan pengiklanan itu seperti yang di FB Ads sama AdWords itu, termasuk juga AdMob. Di sini kita bisa sebanding lah apa yang kita keluarkan, itu yang kita dapatkan. Nah, di sini kita enggak semena-mena ini kita harus bayar kayak ekspektasi orang kan kalau beriklan itu secara media sosial pasti membutuhkan banyak pengeluaran. Nah, di sini perbedaannya orang yang tahu pengetahuan tentang marketing sama yang tidak. Nah, kalau orang yang tidak berpengetahuan tentang marketing itu bakal kayak bertindak
bahwa saya ingin menjalankan iklan saya saja, terserah insight-nya berapa, yang penting saya sudah jalankan ini iklan. Jadi positifnya masyarakat bakal tahu. Nah, itu kalau orang yang tidak berpengetahuan. Nah, kalau orang yang berpengetahuan atau yang memiliki kemampuan di bidang marketing, khususnya di FBA sama AdWords, itu bakal berpikir, yang pertama target pasarnya kita gimana nih? Rata-rata usia pengguna atau usia yang rentan yang ditargetkan ini usia berapa sih? Misalnya usia 22 tahun sampai usia 30 tahun. Nah, secara detail kita bisa mengurangi nih konversi biaya yang perlu dikeluarkan. Nah, kita lagi targetkan mana lagi? Apa sih lokasi yang harus kita targetkan supaya iklan kita ini tidak kayak salah target. Nah, yang keempat itu bagaimana cara kita mengatur, memanajemenkan dana yang kita iklankan secara publik itu bisa semaksimal mungkin dijangkau oleh masyarakat daerah. Apakah, iya Bu Diatman, silahkan. Oke, Saudara Bu Diatman, mau menambahkan atau ingin menyanggah atau gitu? Anu tadi ini Ner. Salah ingat. Oh ya, apakah dengan pernyataan tersebut bisa memberikan pencerahan kepada saudari kakak Bapak Minhajuddin yang berspektif bahwa iklan itu mahal? Oke, jadi kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada strategi yang diberikan kepada dari jurnal dari Ibu Dwi Robiol Rohmawati dari Universitas Harvard ya. Di sini bahwa strategi yang bagus untuk dilakukan dalam melakukan kegiatan bisnis digital itu yang pertama adalah peningkatan dalam pengumpulan data. Nah, data itu sebenarnya sangat penting. Tadi juga sudah disebutkan oleh Saudara Aris bahwa kita dalam mencari dalam membuka sebuah usaha kita mengumpulkan dulu data dari konsumen kita. Nah, konsumen ingin apa, terus berapa konsumen yang ingin tersebut, terus dari produk kita rata-rata yang mau beli itu di usia berapa, terus dan lain-lain sebagainya. Makanya data itu sangat penting untuk agar bisa dikumpulkan mencari agar kita tahu pasar kita itu berada di mana. Nah, selanjutnya pertama adalah manajemen sumber daya yang lebih besar. Nah, di sini informasi dan sumber daya dikonsolidasikan ke dalam seperangkat alat bisnis. Daripada memiliki perangkat lunak dan database yang berbeda, kita menempatkan semua sumber daya di perusahaan bersama-sama di satu lokasi. Jadi kita punya istilahnya kantor lah istilahnya agar isi dari produk kita itu dari terkumpul dalam satu lokasi. Nah, jadi tidak tercecer produk kita. Nah, selanjutnya mendorong budaya digital, yaitu transformasi memberi anggota tim alat yang diperlukan yang sesuai dan bisa disesuaikan dengan konteks mereka. Nah, ini membantu transformasi digital secara digital seluruh perusahaan. Budaya ini akan menjadi semakin penting di masa depan. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas, yaitu memiliki alat yang tepat yang beroperasi bersama yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan alur kerja. Nah, lalu meningkatkan kelincahan. Nah, organisasi menjadi lebih gesit sebagai hasil dari transformasi digital. Bisnis dapat meningkatkan kelincahan mereka dalam transformasi digital untuk meningkatkan kecepatan ke pasar dan merangkul teknik continuous improve. Nah, dengan meminjam dari bidang pengembangan perangkat lunak, ini memungkinkan inovasi dan kemampuan beradaptasi lebih cepat.
serta jalan menuju perbaikan. Digitalisasi dalam bisnis terbukti hampir penting untuk kesuksesan bisnis saat ini. Itu terjadi ketika bisnis mulai menggunakan teknologi digital, karena sekarang digital itu sudah menjadi alat yang wajib di kehidupan sehari-hari kita dan mengubah gaya hidup kita. Nah, selanjutnya mungkin sampai sini saja. Apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu atau seperti apa sebelum kita tutup? Oke, kalau seperti itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.